Halo, apa suara saya dapat diakses? Kata-kata. Oke, saya ulangi ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup baik. Sebagai ini kuliah pengganti, saya tidak mempermasalahkan presensi ya, mau nanti ada yang terlambat atau tidak, karena kuliah pengganti bukan di jam yang sebenarnya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari atau belajar tentang, saya share dulu ya. Kita sudah mempelajari, kemarin ada dua topik ya, dua topik tentang aplikasi Lagrange ya. Yang pertama berkaitan dengan apa kemarin? Yang pertama katrol ya. Yang pertama kita sudah mendengarkan katrol 2. Nanti bisa katrol 3, bisa katrol 4, ya seterusnya ya. Oke, kemudian kemarin kita juga sudah melihat atau mencoba untuk mencari ya persamaan dari gerak jika gerak tersebut pada pada koordinat polar. Yang mana koordinat polar ini mempunyai 2 derajat kebebasan ya. Kebebasan. Karena koordinat polar ini ada koordinat R dan ada koordinat theta. Nah, sehingga kita bisa melihat dari 2 kasus yang kita kerjakan kemarin. Untuk kasus pertama itu kita mengasumsikan ya hanya pada satu koordinat saja, yaitu koordinat apa? Kartesian. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah berusaha untuk belajar tentang koordinat polar. Nah, nanti kita akan bisa mencoba lagi nanti kalau berkaitan dengan gerak rotasi ya, tetapi untuk hari ini kita tidak sampai ke sana. Kita nanti akan mengulang kembali, bukan mengulang ya, mengaplikasikan untuk diterapkan soal yang lain. Jadi hari ini kita lebih ke soal saja. Aplikasi dari penggunaan mekanika Lagrange ini, persamaan Lagrange ini, agar kalian lebih memahami lagi. Ya, kemarin juga saya sampaikan kata kunci untuk mencari persamaan Lagrange yang rumusnya adalah L sama dengan T min V, kita harus tahu dulu T dan harus tahu dulu V. Ini penting. Ya, ini penting. Ya, sehingga harapannya kalian nanti bisa mendapatkan dulu ini nilainya berapa dan ini nilainya berapa. Kalau ini sudah benar, maka prosedur ke selanjutnya itu pasti akan lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah. Yang sulit itu apa? Hanya di bagian ini. Nah, bagian selanjutnya kita akan menuliskan D per dt dalam kurung. Ini siapa ya? Duel per doki dot minus duel per doki sama dengan 0. Yang sulit kedua itu hanya menurunkan ini. Ingat, ini adalah turunan pertama. Ini juga turunan pertama. Kemudian setelah diturunkan pertama, diturunkan lagi. Dan hanya turunan pertama. Ya, dan hanya turunan pertama. Bukan turunan kedua maupun turunan ketiga. Sehingga sehingga kita bisa ya, untuk secara matematis kita bisa. Nah, yang bikin agak bingung juga adalah di sini. Ada Q-dot. Ya, kemarin ada yang masih bingung. Q-dot. Q-dot itu sama halnya kita mencari variabel yang sama dengan ada yang di L. Misalkan di L ada yang mengandung Q-dot, ya, maka Q-dot diturunkan terhadap Q-dot akan menjadi sama dengan 1. Sama halnya kita mencari variabel T dalam sebuah fungsi.
Gitu ya. Jadi ini beberapa catatan penting yang perlu kalian pahami untuk mengerjakan atau mengaplikasikan persamaan Lagrange untuk memecahkan solusi. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang lain, ya, yaitu kita akan mencoba untuk menyelesaikan kasus yang mana itu berkaitan dengan pendulum. Ya, kita akan mencoba menyelesaikan kasus yang mana itu berkaitan dengan pendulum. Oke. Jadi mohon untuk siapkan kertasnya, ya, siapkan orek-orek, kertas dan lain sebagainya. Disiapkan saja nanti sambil kita berusaha bersama-sama, karena soal ujian yang nanti akan kalian jalani itu adalah lebih ke soal pengulangan dari apa yang sudah pernah saya berikan. Jadi baik itu tugas, baik itu dalam kuliah ini nanti ada pembahasan soal, itu mohon dipelajari. Karena dominansi saya biasanya hanya mengulang ya, karena ujian sifatnya hanya mengetes kembali pemahaman Anda, sehingga saya tidak mencari soal yang di luar itu. Oke. Nah, baik, saya carikan dulu soalnya ya. Oke, misalkan di sini ada sebuah pendulum. Ini ada bola, bolanya bermasa M, ini ada arahnya MG, ini L, kemudian di sini membentuk sudut theta. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah coba cari percepatannya. Dalam hal ini karena dia menggunakan theta, maka tentu percepatannya kita juga menggunakan theta dot. Tentukan theta dotnya. Soalnya itu. Silahkan coba dikerjakan. Ya. Nanti yang bisa mengerjakan bisa kirim ke WA saya. Tapi raise hand terlebih dahulu. Nanti kita akan cek. Ini kok, sambalnya ini bukan, baca 15 ya? Iya, resep putih. Kalau ini.
Ada yang sudah?
Ada yang sudah? Belum, Pak. Tuh, masih perlu berapa menit lagi? Kira-kira sampai jam 9.50 ya. Kita coba sampai jam 9.50. Semoga sudah ada yang memberikan jawabannya. Ada yang sudah? Oke, Mbak Nana, Mbak Rizka,
Bisa dikirim jawabannya ke WA saya ya. Kalau boleh tahu Mbak Nana dulu, berapa jawabannya? Apa? Min G per L sin theta, Pak. Min G per L sinus theta. Oke. Mbak Nana. Oke, Mbak Rizka. Mbak Nana. Mbak Rizka? Jawabannya berapa? Mbak Rizka. Halo. Sama, Pak. Jawabannya berapa? Min G per L sin theta. Oh, sama. Oh ya, oke. Mbak Nana plus Mbak Rizka. Masih ada 3 menit. Barangkali ada yang berbeda jawabannya. Min G per L sinus theta. Oke. Mbak Ella. Silakan. Hasil saya sama, Pak. Min G per L sin theta. Min G per L sinus theta. Oke, Mbak Ella. Mbak Rizka dan Mbak Ella jawabannya dikirim ke saya ya. Ada lagi? Terakhir kesempatan ada yang mau raise hand? Oke, nggak ada. Yuk kita lihat ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus tahu dulu T dan V-nya. Oke, kita amati dulu T. Ini lihat T. T-nya rumusnya apa? Setengah M V kuadrat. Udah ini dulu. Besok kalian kalau menuliskan ini ditulis dulu. Ya, ini ditulis dulu. Udah. Terus baru kita jabarin. Ya, V-nya apa di sini? V-nya bisa kita ganti dengan setengah M dalam kurung omega L kuadrat. Ya, benar tidak? Rumusnya V apa? Digerak. Itu kan V sama dengan omega R ya. Ya kan? Benar ya? Benar tidak? Halo? Halo? Apa suara saya dapat diakses? Sudah ada yang jawab ya? Iya, Pak. Benar. Ya, benar ya? V sama dengan omega R. Tapi kok di sini saya pakai L? Nah, karena tadi di soal itu menggunakannya L. Ya, jadi kalau kalian terdistrak dengan ini kok beda dengan yang di sini, coba kita ingat-ingat kembali seperti yang saya sampaikan di awal-awal dulu, bahwa kita bisa merubah notasi asalkan pada
pada sistem yang sama gitu ya. Jadi kalau R ya nanti kita bisa ganti, kalau ada arah X ya nanti bisa diganti X, pada arah Y bisa diganti Y, pada arah Z bisa diganti Z, tentu juga pada arah L juga bisa diganti pada L. L di sini adalah panjang tali ya, sehingga kita ganti dengan itu. Nah, juga kita bisa menuliskan persamaan ini dalam bentuk lain apa? Setengah M L kuadrat ya, kemudian dikalikan dengan theta dot kuadrat. Theta dotnya dari mana, Pak? Nah, kan apa? Omega itu bisa kita bentuk, kita ubah dari persamaan W adalah turunan pertama dari theta terhadap dt. Paham sampai sini? Paham? Kenapa kok harus diganti ini, Pak? Nah, karena soalnya tadi mintanya apa saya? Theta dot, ya. Saya mintanya theta dot. Maka kita ubah variabelnya sesuai dengan apa yang diminta. Saya mintanya theta dot, sehingga kalian ubah menjadi theta dot. Ini VT-nya ketemu. V. V-nya apa? Kita tuliskan juga M, G, H. Nah, ini dulu. Kita tulis ini dulu. Nah, nanti baru kita cek, oh hanya diganti apa? M, G, kan nanti di sini dalam kurung hanya kan berbeda ya. Jadi apa? Jadi L minus L kosinus theta. Kan begitu. Ya. Jadi kita tulis dulu persamaan umumnya yang kita hafal, kita tahu, kita pahami. Baru kita jabarkan. Nah, kalau sudah, tulis L sama dengan T minus V. Tulis ulang. Setengah M L kuadrat theta dot kuadrat minus, kita bisa menuliskan M G L, L-nya saya keluarin ya, 1 minus kosinus theta. Sudah. Nah, kalau ini sudah, kita kemudian turunkan. Ingat, kemarin rumusnya adalah D per dt dalam kurung dl per dt Q dot minus dr per dg. Nah, Q di sini itu diganti dengan theta, maka Q dot itu sama dengan theta dot. Ya, tuh. Maka kita coba cari satu-satu. Berapa do L per do Q dot-nya? Kita lihat. Tadi rumusnya adalah do per do Q dot dalam kurung setengah M L kuadrat theta dot kuadrat minus M G L dalam kurung 1 minus kosinus theta. Nah, di sini yang ada variabel theta, di sini harusnya bukan theta dot, theta dot. Mana yang variabelnya sudah theta dot? Yang ini ya. Ya kan, yang ini kita bisa hilangkan. Paham? Sampai sini? Iya. Nah, kemudian kita turunkan. Berapa turunan ini sama ini? Ini sama. Berarti apa? Jadi tinggal 2 dikalikan setengah M L kuadrat theta dot. 2 bisa saling hilang. Sehingga jawabannya adalah ini. Untuk turunan pertama terhadap dg. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah DDT-nya. DDT-nya berapa?
Di dt-nya berarti D per dt kali M kuadrat theta dot. Jadinya apa? Jadinya adalah M L kuadrat theta double dot. Tuh, kok malah double dot, Pak? Ada yang bingung nggak? Saya tanya. Ada yang bingung nggak? Yuk. Karena M sama L-nya konstan. Iya, karena M sama L-nya kan konstanta ya, Mbak. Iya, memang. Tapi kenapa kok dari theta ini, kok jadinya theta dot? Enggak seperti yang atasnya. Ini theta dot kuadrat kok jadi 2 theta dot. Nah, kenapa? Yuk. Jujur. Karena itu diturunkan terhadap waktu, Pak. Diturunkan terhadap waktu. Ya, diturunkan terhadap waktu. Ya, diturunkan terhadap waktu. Jadi, dia menjadi theta dot. Bukan hilang. Bukan menjadi satu. Ya, itu. Oke, jadi ada yang masih bingung nggak? Jujur. Ada yang masih bingung nggak? Saya berusaha pelan-pelan loh ini agar kalian paham loh ya. Setidaknya kalian bisa menguasai dasar dari mekanika Lagrange, mekanika analitik ini, dan nanti mekanika Hamilton. Entah nanti kita bisa sampai gaya sentral atau tidak, itu nanti. Yang penting kalian paham dulu ini. Ya, oke. Paham? Nggak ada pertanyaan loh ya? Yang AFK, semoga tidak ada yang AFK. Yang hanya hadir namanya saja, tapi orang yang tidak ikut hadir ya. Oke, saya anggap kalian bisa ya. Karena tidak ada yang bertanya, yang menjawab hanya beberapa tadi. Nah, selanjutnya, setelah kita dapat DDT, kita cari yang variabel ini. Oke, kita di halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi apa? Do L per do Q. Sorry, do theta. Nah, do L per do theta. Kita tulis ulang dulu. Tadi persamaannya do per do theta sama dengan setengah ml kuadrat theta dot kuadrat minus mgl 1 minus cosinus theta. Di sini kita tidak menemukan theta di sini. Loh kan itu ada theta dot, Pak. Iya. Sama-sama ada unsur tetanya, tetapi di sini theta biasa dan ini ada theta dot, kan berbeda. Ya. Nah, yang ada tetanya mana? Yang ini. Oke, berarti turunannya itu berapa? Turunan dari tetanya itu, ya. Do theta. Berarti jadinya apa? M ya, G L turunannya sin apa? Turunannya sin. Sorry, turunannya cos? Turunan cos min-sin. Sin. Berarti mensin. Ya, mensin. Mensin. Sin theta. Loh, kok cuma sin, Pak? Lah satunya kemana? Nah, kalau kita jabarkan kan gini ya. MGL minus MGL cos theta. Ini ada variabel theta-nya enggak? Tidak. Kalau enggak ada, diturunkan terhadap theta, hasilnya 0. 0. Ini hasilnya adalah 0. Ya, itu adalah hasilnya 0. Sehingga kita bisa menuliskan hasil akhir dari gabungan persamaan yang D per dt dalam do L per do theta minus do L per do
theta, ini theta dot ya, itu sama dengan, kita bisa menuliskan, sama dengan 0 ya, kita bisa menuliskan bahwa hasil akhirnya adalah L theta M ya, ML theta dot, double dot, plus G sinus theta sama dengan 0. Ini ada M-nya, sorry. MG MGL ya, MGL sinus theta sama dengan 0. Nah, ini L-nya kuadrat. Kalau sudah, kita pindah ruaskan saja. Ini misalkan pindah ke sini. Jadi, M L kuadrat theta dot sama dengan minus M G L sinus theta. M-nya sama, bisa kita coret. L-nya ada, ini hilang. Sehingga kalau kita ingin menuliskan theta dotnya sama dengan minus G per L sinus theta. Sesuai dengan apa yang tadi sudah dijawab Mbak Nana, Mbak Rizka, dan Mbak Ella. Ya, jadi sudah benar. Nah, ini berarti adalah persamaan geraknya. Jika sinus theta itu sama dengan theta atau mendekati theta, maka ini akan menjadi persamaan simple harmonic ya. Simple harmonic motion ya, yang persamaannya bisa kita tulis theta dot double dot sama dengan minus G theta per L. Ini adalah persamaan untuk angular SHM. Angular. Kok bisa, Pak? Nah, dengan kita asumsinya bahwa omega kuadrat itu G per L. Nah, dan periodenya itu 2pi per omega. Nah, ini nanti bisa dikaitkan jika mau kalian ingin mengaitkan. Ya, jadi jawaban yang tadi disebutkan oleh Mbak Nana, Mbak Rizka, dan Mbak Ella itu sudah benar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Kira-kira gimana? Ada yang masih dibingungkan? Ada yang masih dibingungkan? Enggak ya, semoga tidak ya. Nah, kemudian karena tadi kita sudah menyinggung simple harmonic osilasi, oke. Saya coba sekarang memberikan soal untuk yang berkaitan dengan simple harmonic osilasi. Jadi nanti sampai minggu keberapa ya, kita membahas ini, baru nanti kita lanjut ke yang lain. Saya cekkan dulu. Oke, soalnya adalah kalian diminta untuk
Apa? Yang pertama menuliskan persamaan Lagrange dari simple harmonic oscillator ya, dan mengekspresikannya dan menjabarkannya dalam bentuk X double dot ya. Jadi satu, cari persamaan Lagrange. Dua, cari X double dot. Ini ya, double dot. Dari simple harmonic motion. Atau di sini tadi osilator ya. Simple harmonic oscillator. Yang mana saya kasih clue-nya bahwa T-nya itu adalah setengah M X dot dan V-nya adalah setengah K X kuadrat. Ini sudah diketahui soalnya. Jadi silahkan kalian coba. Ini masih sudah diketahui kan lebih enak. Nah, kalau saya beri soal seperti ini gimana? Oke, coba dikerjakan untuk latihan kalian. Semoga semakin banyak kita mengerjakan, kalian akan lebih paham ya bagaimana mengaplikasikan persamaan Lagrange. Yang sudah bisa raise hand. Saya tunggu sampai jam 11.15 dulu. Ya, nomor satu persamaan Lagrange. Ya, gampang. Ya, enggak maksudnya kan dari persamaan Lagrange cari X dot. Persamaan Lagrange kan gampang ya, L sama dengan T min V. Jadi tinggal ditulis ulang saja itu, Mbak.
Jadi besok soalnya bisa jadi saya memberikan langsung T-nya berapa, atau kalian mencari sendiri T-nya berapa. Ya. Oke. Ada yang sudah ketemu? Mbak Amalia, oke. Mbak Amalia, jawabannya berapa? X double dot sama dengan KX per M. KX per M. Ini. Iya, Pak. Oke, KX per M. Kalau misalkan saya memberikan informasi tambahan bahwa X-nya sama dengan asin omega T. Misal. Baru satu jawaban dari Mbak Amalia. Ada lagi? Mbak Nana lagi. Oke, Mbak Nana berapa? Sama dengan Amalia, Pak. Sama dengan Amalia. Nanti kirimkan ya Mbak Amalia, Mbak Nana, dan terakhir Mbak Ella. Saya sama, Pak. Tapi Nah, per M-nya saya ganti omega kuadrat. Mbak Ella. Apa M-nya diganti? K per M-nya sama itu diganti omega kuadrat. Oh, ya. Oke. Ini kamu ganti omega kuadrat gini ya. Ya, oke. Good. Terus Mbak Dwi dan Mbak Vinta, berapa jawabannya? Saya, Pak. Saya sama, Pak. Kayak punya Amal sama Nana. Oke, Mbak Vinta, nanti kirimkan jawabannya ya, Mbak Dwi. Saya sama Pak, KX per M. KX per M. Oke, kemudian Iya. Mbak Mufrihatur Rahimah. Saya juga sama Pak, KX per M. Sama Mbak Amal sama Mbak Nana. Mbak Mufri, terus Mbak Binta, sama tadi Mbak siapa? Mbak Dwi ya. Mbak Rizka, oke Mbak Rizka berapa? Sama Pak, KX per M. KX per M. Nanti tolong semua tadi dikirim jawabannya ke WA saya ya, biar saya cek. Oke, kita bahas. Ya, kita bahas. T dan V-nya sudah tahu. Kemudian kita kaji. Misalkan pengen ngaji dulu. DL per X dot terlebih dahulu. Ya. Nah, berarti jawabannya apa? Hanya setengah MX dot kuadrat menjadi 2,5 MX dot. Duanya bisa hilang. Ya. Oke. Yang kedua, dt-nya dari MX berapa gitu ya. Nah, berarti akan menghasilkan MX double dot. Sederhana ya. Oke. Kemudian DL per do X
ya, sama dengan tadi kan setengah KX kuadrat. Ya, maka jadinya apa di sini? Jadinya apa? Adalah 2 kali setengah kali KX. 2 dan KX bisa hilang. Maka persamaan akhirnya, ya, persamaan akhir untuk menyelesaikan yang D per dt, L per Q, X ya, X dot, minus L per X sama dengan 0, kita bisa menuliskan M X double dot plus KX. Saya nggak pakai dot ya. Plus KX sama dengan 0. Mohon maaf, Pak. Itu Ya. bukannya minus KX nih, Pak. Yang mana? Yang Ini minus KX, Pak. Ini tuh? Enggak, yang persamaan akhirnya, Pak. Hah? Persamaan akhirnya itu MX double. Kan masuknya ke sini, Mbak. Ini kan L. L-nya tadi apa? L sama dengan setengah M X kuadrat minus setengah KX kuadrat. Kan L-nya itu. Ya kan? Ini jadinya memang minus. Minus ketemu minus jadinya. Berarti yang atas itu yang min 2 kali setengah itu juga minus ya, Pak? Ya, yang ini kan. Nih, sorry. Tadi saya lupa. Minus setengah KX kuadrat. Minus ketemu minus ya ini. Minus ketemu minus. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Mbak siapa tadi yang nanya? Itu ya. Mbak Ella ya tadi. Oke, Pak. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan jawaban. Ya, tadi misalkan jawabannya apa? M dx kuadrat sama dengan minus kx per m. Kx per nggak apa-apa, salah nggak masalah. Ya, cuman beda x saja kan tadi. Oke, jadi nggak usah khawatir ya terkait dengan hal itu. Masih bisa dipelajari kok, salah sedikit nggak apa-apa gitu ya. Oke, ada yang masih dibingungkan? Kan sama ini sebenarnya sama yang tadi. Yang mana? Yang bandul tadi loh. Yang bandul kan tadi kalian benar ya jawabannya. Apa tadi? ML theta dot plus MGL sinus theta. Apa tadi jawabannya? Theta dot sama dengan minus, ya minus kan tadi kalian kalau nggak salah. Mana ya tadi? Ini kan minus G per L sinus theta. Ya. Kan sama tuh hasilnya dengan yang barusan. Oke. Karena tadi kan kalau yang di sini bukan yang ini, yang satunya. Nah, yang ini kan ini ada minusnya ya, ada minusnya. Minus kan masuk ke sini jadinya positif, kan jadinya MGL kosinus tetanya positif. Nah, cos theta tadi turunannya apa? Minus sin theta kan? Nah, minus sin theta dari hasil turunannya ini ya dimasukkan ke dalam sini. Maka ketika dimasukkan ke dalam sini, minus ketemu minus jadinya positif.
Sehingga hasil akhirnya adalah negatif gitu. Ya. Sama kan kasusnya dengan yang barusan kita kerjakan. Yang barusan kita kerjakan, di sini kita sudah tahu bahwa ininya positif. Nah, ketika ininya positif, ya, maka nanti hasil akhirnya bisa negatif. Paham? Ada yang masih bingung nggak? Kalau bingung bilang aja ya. Nggak apa-apa, kita belajar. Kita belajar. Yang namanya belajar salah nggak apa-apa. Yang penting kita berani berusaha untuk mencoba. Ya. Jangan ada kata menyerah kalau belum mencoba. Kalau belum nyoba udah nyerah nggak bisa, wah itu ya generasi muda kan lebih bisa mengeksplor ya harusnya. Yuk, ada yang masih dibingungkan nggak? Beneran nih, saya tanya. Setelah ini nanti saya berikan tugas. Nanti kelas kuliah ini nggak sampai jam 11, sampai setengah 11 aja. Yang masih dibingungkan? Nggak ada? Ada, Pak. Ada. Apa? Ya, apa Mbak? Boleh tanya soal yang sebelumnya, Pak? Yang mana? Soal yang tadi, yang bandul itu, Pak. Kenapa? Bandul. Kenapa Mbak? Sampai yang persamaan akhirnya jadinya gimana ya, Pak? Yang habis Persamaan apa? persamaan Lagrange-nya. Lagrange. Lagrange ini Lagrange. Kan tadi saya memberikan masukan, tuliskan dulu T-nya berapa, V-nya berapa, pakai persamaan umum dulu. Ini ya. Ya Mbak Amalia. Kemudian baru dijabarkan masing-masing. Jadi besok kata kuncinya mungkin kalau dari saya menyarankan tulis dulu persamaan umum yang kalian pahami bahwa energi kinetik itu setengah mv kuadrat, energi potensial adalah mgh. Itu dulu. Nanti baru dijabarin. Nah, ini dijabarin setengah M dan seterusnya. Gitu Mbak Amalia. Bingungnya di mana yang di sini? L min L cos theta-nya dari mana, Pak? Loh, dari ini. Dari gambar pendulumnya. Ya, dari gambar pendulumnya. Kalau ke sana kan apa? L cos theta toh? Itu Mbak Amalia. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Itu soalnya saya screenshotkan saja ya dari catatan saya. Tapi dalam bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Masih mudah kok bahasanya. Beberapa soal untuk latihan ya. Saya sudah pernah memberikan kuis belum ya? Saya lupa ya. Sudah pernah memberikan kuis belum? Sudah. Yang kedua, Pak. Sudah kuis. Oh ya sudah, kalau kuis sudah ya berarti besok aja ya. Nah, besok aja. Minggu depan saya berikan tambahan kuis. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti saya screenshotkan, terus kemudian ini saya masukkan ke dalam PPT, nanti saya upload di Bismat saja. Dan untuk pengumpulan tugasnya nanti berarti 1 minggu, berarti hari
Kamis ya, ini ya, hari Kamis, bukan hari Rabu ya. Hari Kamis jam 9.20 sesuai dengan waktunya 1 minggu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, kalau cukup mungkin kita latihan untuk latihan ya, mencoba mengaplikasikannya sampai saat ini dulu. Nanti kalian bisa lanjutkan di rumah dengan tugas yang saya berikan. Ya mungkin nanti coba saya mencari kuis juga kalau misalkan bisa ya. Jadi tambahan selain tugas juga ada kuis kalau bisa. Nanti kalian coba kerjakan. Kalian boleh sebelum mengumpulkan dicocokkan dulu ke saya ya, tidak masalah. Jadi saya membuka untuk pelayanan konsultasi sehingga jangan berpikiran nanti saya tidak mau untuk mengoreksi ya. Ya nanti silahkan saja kalian mau untuk tanya, monggo. Kalau dirasa nggak perlu ya nggak apa-apa, itu terserah kalian saja ya. Yang penting saya sudah memberikan kesempatan untuk bertanya, tinggal kalian mau dimanfaatkan atau tidak gitu. Oke. Ya, kalau misalkan nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin perkuliahan kita pada siang hari ini cukup sampai sini dulu. Kita ketemu lagi hari Rabu depan, ya, dan kebetulan nggak libur ya hari depan, Rabu depan ya. Dan apakah di sini ada yang agamanya Hindu? Nggak ada? Nggak ada ya, semoga ya. Kalau misalkan ada, nanti saya berikan privilege apabila nanti ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan, karena hari Kamis depan kan ada ibadah untuk agama Hindu ya, kalau tidak salah. Gitu. Oke, baik, marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, semoga apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup, baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.